Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang kita manfaatkan untuk hidup kita, manfaat duniawi dan ukhrawi. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat di antara orang yang berhak berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian profil Rasulullah sebagai guru dalam sub metode beliau dalam mengajar. Metode ini masih pada pembahasan Rasulullah memperhatikan kemampuan, keadaan setiap peserta didik. Setiap orang tak disamakan dengan yang lain. Artinya pesan, jawaban, ilmu untuk satu orang tak sama dengan yang lain diberi oleh Rasul. Masing-masing dibedakan sesuai dengan kemampuan, keadaan orang yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca berapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa al-Imam Ahmad fi musnadih an Abdullah bin Amr bin al-As qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Amr bin As cerita, waktu itu kami berada bersama Nabi. Faja'a syab, datang seorang anak muda. Faqala ya Rasulullah, dia tanya, wahai Rasul, uqabbilu wa ana sha'im, apakah boleh ketika saya sedang puasa mencium istri saya? Qala la, jangan, tak boleh kata Rasul. Faja'a syaikhun faqala uqabbilu wa ana sha'im? Qala na'am. Datang orang yang syekh, sudah tua, sudah berumur lanjut. Rasul, bolehkah saya mencium istri saya saat saya sedang puasa? Kata Rasul, boleh. Fanadhara ba'duna ila ba'd, maka kami saling lihat. Tadi Rasul tak bolehkan, yang ini diperbolehkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad alimtu lima nadhara ba'dukum ila ba'd. Aku tahu kenapa kalian saling lihat. Ada pertanyaan di benak kalian. Tadi bukannya Rasul larang, sekarang kok diperbolehkan? Aku paham apa yang menjadi pikiran kalian. Inna syaikha yamliku nafsah. Kata Rasul, yang menjadi pertanyaan kalian adalah kami kok dibedakan. Orang tua tadi boleh, yang muda kok tidak boleh Rasul. Jawabannya kata Rasul, orang tua tadi dia sudah sepuh, maka dia lebih mampu mengendalikan syahwatnya dibanding yang muda. Yang muda itu sedang hangat, yang muda itu sedang semangat. Dia sangat mudah terpancing, dia sangat mudah untuk tergoda. Bila sudah terpancing, sulit untuk mengendalikan. Beda dengan orang tua. Orang tua ni dia sudah sepuh, banyak pengalaman. Ketika dia berhadapan dengan syahwat, dia bisa mengendalikan dibanding orang lain. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu majlis ada dua sikap Rasul yang tak sama. Kenapa dilakukan? Rasul membedakan setiap orang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keperluan, sesuai dengan tingkat akal dan berbagai kondisi yang mesti dijaga, diperhatikan antar satu orang dengan yang lain. Hadis yang kedua. Wa rawal Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Amr qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad. Sahabat Abdullah bin Amr cerita, ada orang yang datang menemui Nabi, minta izin Nabi, saya ingin ikut jihad. Rasul lalu menjawab, ahayyun walidak, apakah bapak ibumu masih hidup di rumah? Keduanya masih ada. Qala na'am, iya Rasul. Qal fafihima fajahid. Tahuilah oleh engkau, pada baktimu kepada kedua orang tua tadi ada pahala
yang sama dengan jihad. Baliklah pulang, berjihadlah engkau dengan cara berbakti, mengurus, berkhidmah, melayani orang tuamu. Urusan jihad yang perang angkat senjata, biar sahabat yang lain berangkat. Kenapa Nabi tanya sahabat ini dan tidak diizinkan berangkat berperang angkat senjata? Karena kedua orang tuanya sepuh. Yang akan mengasuh, yang akan berkhidmah hanya dia. Bila dia tinggalkan, maka dua orang tua ini tak ada yang mengurus. Sehingga kedua orang tua ini, kalau seandainya anaknya meninggal, ini muncul masalah baru bagi umat Islam. Siapa yang akan mengurus berdua ini? Selama dia berangkat, mesti ada orang yang mengurus. Maka Rasul mengatakan bahwa orang yang lapang, yang bisa untuk berjihad, berangkat. Yang tidak, mereka berbakti, berjihad dengan ibadah yang bisa mereka buat sesuai dengan keadaan mereka. Orang ini saat ini, ibadah terbaik yang bisa mereka buat selain berjihad, tapi setara pahalanya dengan jihad, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka Bapak Ibu, perbanyak husnuzan dalam hidup. Kalau ada kita diperintahkan orang, disuruh guru kita melakukan amal tak sama dengan yang lain, karena guru kita melihat ada maslahat untuk kita yang lebih baik dikerjakan dengan amal yang dia tunjukkan dibanding mengikut amalan yang diperbolehkan untuk orang. Maka hidup ini kalau husnuzan ringan dan nikmat dilalui. Seperti sahabat Nabi ini, siapa orang yang tak ingin berjihad? Pahalanya besar. Tapi Rasul tahu, pahala besar itu bisa dia dapatkan sama dengan pahala jihad itu dengan berbakti pada orang tua. Dan dia sangat perlu untuk berbakti pada orang tua dibanding ikut jihad. Hadis yang ketiga. Wa rawa Muslimun an Abdullah bin Amr bin al-As qala aqbala rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka 'ala al-hijrati wal jihad abtaghi al-ajra min Allah qala fahal min walidayka ahadun hayy. Masih sahabat yang tadi meriwayatkan hadis. Datang seorang laki-laki menemui Rasul. Dia minta kepada Rasul, Rasul, saya berbaiat kepada engkau untuk hijrah ke Madinah. Saya berbaiat juga untuk berjihad bersama engkau. Yang saya harap hanya pahala dari Allah. Tidak ada yang lain. Qal fahal min walidayka ahadun hayy. Apakah satu di antara kedua orang tua engkau masih hidup? Qala na'am, iya Rasul. Bal kilahuma, justru keduanya masih hidup, bukan hanya satu, tapi kedua orang tua saya masih hidup. Qal fatabtaghil ajra minallah. Lalu engkau ingin mencari pahala dari Allah? Maksud Rasul, engkau ingin cari pahala dari Allah melalui amaliyah selain berbakti pada orang tua tadi? Qala na'am, iya Rasul. Qal farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kata Rasul, balik engkau pulang, urus kedua orang tua engkau, berbakti kepada keduanya, perbaiki hubungan engkau, perlakukan mereka dengan baik. Maka ketika engkau memperlakukan mereka dengan baik, berbakti dengan baik pada kedua orang tua engkau, engkau sudah dapat pahala yang sama seperti orang yang hijrah dan orang yang jihad. Yang lain yang tak punya kewajiban seperti anak dengan orang tua ini tadi, Rasul izinkan berangkat. Tapi Rasul tak izinkan orang ini, kenapa? Dia mesti memperhatikan orang tuanya, karena itu juga sama dengan pahala jihad. Maka ini menjadi penting bagi kita, para jamaah yang dimuliakan Allah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah pekerjaan yang paling patut diperhatikan anak, diprioritaskan anak dibanding yang lain. Karena kalau tak ada orang tua, kita tak pernah wujud di dunia ini. Hanya Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Syis yang lahir tanpa orang tua. Selain mereka lahir dengan orang tua. Maka seburuk-buruk keadaan orang tua, dia orang tua kita. Bagaimanapun keadaan orang tua, Al-Quran menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangankan Muslim, non-Muslim saja. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka dalam kehidupan dunia kita dengan cara yang baik. Bayangkan kalau orang tua kita Muslim,
Apalagi kalau sempat pandangan agama kita dengan orang tua kita beda, gara-gara itu durhaka, barangkali Anda perlu balik lagi ke halaqah ilmu, belajar lagi. Karena berbeda pandangan dengan orang lain, kita disuruh agama beradab dalam berbeda pandangan, saling toleransi, saling memahami dan memaklumi. Buatlah yang Anda yakini tapi tak permasalahkan orang. Lalu kenapa kepada orang tua tak siap, bahkan durhaka kepada orang tua? Hari ini sudah mulai banyak anak-anak yang durhaka pada orang tua, gara-gara tak sama pandangan anak dengan orang tua. Jangan terjadi dengan kita. Rasul berjihad, bagi beliau lebih penting seorang anak berbakti kepada orang tua dibanding pahala jihad. Bukan pahala amaliyah yang biasa, tapi amaliyah yang hebat. Rasul menganggapnya penting berbakti dibanding amaliyah jihad itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita buka dalam hadis-hadis Nabi akan banyak ketemu hadis seperti ini. Rasul akan menjelaskan, menjawab setiap orang dengan yang paling terbaik, yang paling utama, yang afdal sesuai dengan keadaan dia dan berbagai tingkatan maslahat yang ditimbang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sahabat berpesan, Nabi juga begitu, menjawab pesan setiap orang. Sahabat minta petuah, Nabi berikan petuah enggak sama. Macam-macam petuah Nabi. Yang semua petuah itu kata Nabi terbaik bagi orang yang bertanya kepada Nabi. Dan bagi orang yang minta petuah itu, bagi dia menganggap inilah petuah terbaik. Kita lihat berapa contoh dalam hadis Nabi. Rawal Imam Ahmad wal lafzu lahu wa Tirmizi an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah ausini. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar, Rasul beri saya petuah, beri saya pesan, beri saya pegangan dalam hidup yang akan saya pegang dalam hidup. Apa jawab Rasul? Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, wahai sahabatku Abu Dzar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau sempat berdosa, maka segera hapus dosa tadi, tutup dosa tadi, imbangi dosa tadi dengan berbuat amal-amal saleh, berbuat pahala, berbuat kebaikan. Sehingga yang buruk, yang salah, dosa tertutup oleh amal saleh, diampunkan oleh amal saleh yang menutup maksiat yang engkau buat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan siapapun, berinteraksilah dengan siapapun dengan akhlak yang paling mulia, dengan akhlak yang terbaik. Pesan Rasul, takwa, buat amal saleh dan pergauli orang dengan akhlak mulia. Kita tengok pesan yang kedua. Warawal Bukhari wa Tirmizi wal lafzu minhuma an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini bi syai'. Ada orang datang kepada Rasul, Rasul beri saya pesan, berikan saya petuah. Wala tukthiru alayya la'alli a'ih. Tidak perlu banyak-banyak Rasul, mudah-mudahan saya bisa mengerjakan yang kau pesankan ini. Qal la taghdab. Pesan Rasul satu saja, jangan engkau marah. Jangan engkau buat apapun yang memancing engkau marah, sehingga engkau marah kepada orang. Jangan engkau dekati apa saja hal-hal yang bisa memancing engkau marah, nanti engkau marah. Orang kalau sudah marah, tindak tanduk dia, berfikir dia, berbuat dia, itu tak terkendali. Cakap dia tak terkendali. Maka sebelum engkau menyesal karena marah engkau, jangan engkau marah. Faraddada dzalika miraran. Orang tadi pesan Rasul, pesanlah kepadaku yang lainlah. Tapi Rasul pesan satu itu saja. Kullu dzalika yaqul la taghdab. Berulang kali dia tak pesan ausini Rasul, beri pesan saya, beri pesan saya. Setiap kali dia bertanya jawab Rasul, jangan marah. Rasul beri pesan saya, jangan marah. Rasul jangan beri pesan saya, jangan marah. Berulang kali. Dalam sebagian ayat dikatakan faraddada miraran, berulang kali. Lalu di ujung orang ini sepertinya merasa tak puas. Apa kata Rasul menenangkan? Falakal jannah. Engkau kalau jalankan pesan yang satu itu saja, engkau insya Allah akan dapat surga.
akan mudah masuk surga dengan amalan tidak marah atau amalan mampu mengendalikan marah. Bapak Ibu, marah itu tabiat dalam diri yang tak bisa kita lawan. Dia setiap orang bisa marah, setiap orang bisa cinta, tapi sebab marah, sebab cinta, sebab sayang, sebab kecewa bisa untuk kita kendalikan. Bisa kita interaksi dengan baik supaya kita tak marah, supaya kita tak cinta. Tapi begitu sudah muncul rasa marah, rasa cinta, umumnya kita sulit untuk mengendalikan. Terakhir hadis yang ketiga. Warawal Bukhari wa Muslim al-lafzulah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang menemui Rasul. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tolong tunjukkan aku Rasul amal yang bila aku kerjakan aku masuk surga gara-gara amal itu. Qal ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau ibadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun, jangan berbuat syirik. Wa tuqimus salatal maktubah. Lalu engkau kerjakan solat fardu yang 5. Wa tuaddiz zakata, engkau tunaikan zakat. Al-mafrudata, yang fardu. Wa tasumu Ramadan, engkau melaksanakan puasa Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala dhalika syai'a abada wa la ankusu minhu. Kata Rasul, kalau engkau masuk surga, kerja engkau gampang saja. Ibadah pada Allah, jangan berbuat syirik. Engkau tunaikan solat yang wajib, engkau tunaikan pemberian yang wajib yaitu zakat, lalu engkau puasa Ramadan, engkau sudah bisa masuk surga dengan amal itu. Lalu apa kata dia? Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, aku tak akan tambah dari itu dan tak akan aku kurangi. Kerjakan rukun Islam yang pokok saja. Kata Rasul, itu sudah membuat orang masuk surga. Falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Setelah orang itu pergi meninggalkan tempat bertanya kepada Rasul, Rasul bilang pada sahabat yang lain, siapa saja yang ingin melihat orang yang akan menjadi penduduk surga, tengoklah orang tadi. Maknanya Rasul sudah memberikan kabar gembira, orang ini satu di antara orang yang akan masuk surga, calon penduduk surga. Tidak ada yang boleh memastikan orang masuk surga atau masuk neraka kecuali Allah dan Rasul. Rasul pun dapatnya dari wahyu dari Allah. Kalau ada manusia memastikan si fulan masuk surga, masuk neraka, dia tidak berhak dan dia sedang berbicara sesuatu di luar kapasitas dia. Maka kalau ada orang bilang engkau masuk neraka, engkau ahli nar, engkau ahli surga, engkau masuk surga, itu adalah percakapan orang yang tak tahu dengan keadaan diri dia, apalagi tahu keadaan orang lain. Usah dipercaya orang seperti itu karena dia sedang menggigau. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.